Halo sahabat sinema, kembali lagi bersama Inti Sinema. Kali ini Mimin mau membahas film yang berjudul Blood Red Sky yang rilis tahun 2021. Film ini menceritakan tentang terjadinya sebuah pembajakan pesawat komersial oleh sekelompok orang. Mereka tidak tahu salah satu penumpang adalah vampir. Kira-kira apakah penumpang pesawat akan selamat dan bagaimana saat mereka mengetahui adanya vampir di antara mereka? Sebelum mulai, bantu Mimin yuk dengan subscribe Inti Sinema supaya Mimin makin semangat buat kontennya. Yuk tonton alur ceritanya hingga akhir. Film diawali dengan sebuah pesawat yang mendarat secara darurat di pangkalan militer Skotlandia. Salah satu tentara mengarahkan senjatanya ke badan pesawat. Terlihat seorang bocah yang sedang berusaha turun dari pesawat itu. Kemudian, beberapa tentara pun segera mengevakuasinya. Tentara lainnya pun mengarahkan senjatanya ke arah kokpit. Dan terlihat seorang pria yang mereka duga teroris ada di sana. Pria itu pun diminta untuk menurunkan semua penumpang, jika tidak maka ia akan disingkirkan. Kemudian, bocah itu pun dibawa ke ruang medis. Ia pun ditenangkan oleh salah satu anggota polisi bernama Naomi. Bocah itu pun diminta untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di pesawat itu. Akan tetapi bocah itu tidak menjawab sama sekali. Sorot matanya terlihat kosong, dan ia pun teringat dengan kejadian awal di perjalanannya bersama ibunya yang bernama Nadia. Ibunya sakit keras dan mereka pun akan pergi ke New York supaya ibunya bisa diobati. Bocah itu bernama Elias yang telah sampai lebih dulu di bandara untuk pemeriksaan bagasi. Penerbangan mereka dijadwalkan pada malam hari, tapi Nadia tidak terlihat baik-baik saja di malam itu. Ia pun sempat ke toilet untuk meminum obat dan menyuntik dirinya dengan sesuatu. Saat menunggu Nadia, Elias berkenalan dengan seorang pria bernama Farid. Sebelumnya mereka pernah bertemu saat pemeriksaan bagasi. Nadia yang melihat hal itu pun terlihat cemas karena Elias berbicara dengan orang asing. Jadi dia segera membawa Elias pergi menjauhi Farid. Jam keberangkatan pesawat menuju New York tanpa transit pun telah tiba. Para penumpang pun menempati kursinya masing-masing termasuk Elias dan Nadia. Beberapa jam kemudian, terlihat Nadia yang baru saja kembali dari toilet untuk meminum obatnya. Ia pun kembali duduk dan melihat foto ia bersama suami dan anaknya yang terselip di sebuah buku catatan. Ia kembali mengingat masa-masa dulu bersama suaminya. Suatu hari di tengah perjalanan saat hujan salju, mobil mereka mogok. Suaminya pun mencoba mencari bantuan dan meminta Nadia dan Elias untuk menunggu di dalam mobil. Ketika Nadia tersadar dari lamunannya, pesawat mulai dibajak oleh sekelompok orang. Dengan melakukan beberapa strategi, mereka pun berhasil menyingkirkan marsekal udara, pramugari, dan juga pilot. Ternyata co-pilot bernama Bastian dan salah satu pramugara yang disebut Iqbal telah bekerja sama dengan para pembajak itu. Mereka menyabotase black box pesawat sehingga tidak bisa dilacak di radar. Ketika pangkalan udara menanyakan tentang radar yang hilang itu, Bastian mengatasinya dengan berbohong bahwa ada sedikit gangguan teknis dan tak ada yang serius. Pembajakan itu berlangsung dengan sangat cepat. Burke sebagai pemimpin pembajakan pun mengumumkan kepada seluruh penumpang bahwa ia dan anak buahnya telah mengambil alih pesawat dan meminta para penumpang untuk menurutinya sampai uang tebusan dibayarkan. Saat itu pesawat terlihat mulai berbalik arah. Elias yang sedang membaca majalah pesawat menemukan bahwa ada kabin yang bisa mereka pakai untuk bersembunyi. Ia pun langsung mengajak ibunya untuk mengikutinya. Nadia sudah melarang Elias untuk melakukannya, tapi Elias tetap mengambil kesempatan saat Iqbal ingin membawa Farid pergi. Sayangnya hal itu terlihat oleh Iqbal dan ia pun mendor ke arah Nadia. Mereka pun berpikir bahwa Nadia telah tiada. Elias pun dibawa kembali ke kursinya, sementara Farid dibawa ke kokpit. Nadia yang berada di ambang sadarnya, ia kembali mengingat masa lalunya saat ia mencari suaminya yang sedang mencari bantuan dan tak kunjung kembali. Nadia yang menggendong Elias yang masih kecil saat itu, menemukan jejak cairan merah yang mengarah ke sebuah rumah tua yang terlihat terbengkalai. Ternyata di sana ada vampir yang hampir menyerang mereka. Suaminya ternyata telah tewas karena vampir
vampir itu. Nadia yang sempat berusaha menghindari vampir membuat dirinya tergigit dan sepertinya hal itulah yang mengubah Nadia menjadi vampir. Akan tetapi vampir yang menggigitnya tewas karena terpapar matahari yang mulai terbit. Dikarenakan hal inilah Nadia yang sudah terdor sebelumnya ternyata masih hidup dan kembali tersadar. Namun kondisinya agak mengkhawatirkan. Kemudian ia mendengar suara anjing dari ruang kargo. Ia pun segera menyelinap ke ruang kargo untuk bisa mendapatkan cairan merah sebagai asupannya. Di saat bersamaan, Burke sedang memaksa Farid dan 2 orang lainnya untuk membaca surat yang sudah disediakan olehnya dengan bahasa Arab. Isi surat itu mengatakan bahwa Muslimlah yang telah melakukan pembajakan itu dan akan melakukan bundir. Suara Farid pun direkam oleh Burke untuk dijadikan bukti nantinya. Farid sempat menyisipkan kode bahwa ia dipaksa di dalam rekaman suaranya, namun Burke menyadarinya dan malah langsung mendor salah satu dari mereka. Kembali ke Nadia yang sudah melepaskan softland dan gigi palsunya. Ia sedang berusaha memperoleh cairan merah. Tak disangka ada 2 pembajak yang masuk ke kargo untuk menyiapkan gas beracun dan parasut. Akibat aktivitas Nadia, anjing lain pun menjadi agresif dan berisik. Salah satu pembajak bernama Juri pun mendekati arah suara dan menemukan Nadia ada di sana. Nadia yang sedang tidak terkendali pun menyerang pembajak itu dan menyingkirkannya. Setelahnya Nadia tersadar dan menyuntik dirinya supaya tidak agresif lagi. Kemudian ia pun menghisap cairan merah Juri yang membuatnya bermutasi menjadi vampir seutuhnya. Selama ini, Nadia tidak pernah mengkonsumsi cairan merah manusia. Ia bertahan dengan cairan merah hewan. Nadia pun mengganti pakaiannya dan mengintai dari sebuah ruangan. Tak lama, para pembajak lain pun turun ke ruang kargo. Saat mereka melihat Juri telah tewas, mereka mengira bahwa Juri telah diserang oleh anjing. Nadia dengan cepat membawa Elias ke kokpit pilot untuk meminta pilot mengubah jalur penerbangan ke New York. Akan tetapi di sana tidak ada siapapun dan pesawat terbang secara autopilot. Nadia pun kembali ke kabin dan mencari pilot. Akan tetapi pramugari mengatakan pilot telah tewas. Salah satu penumpang bernama Muhammad pun mengajukan diri sebagai pilot. Ia adalah mahasiswa teknik kedirgantaraan. Nadia pun menariknya ke kokpit. Farid pun mengajukan diri menjadi co-pilot. Namun penumpang lain menyuruhnya untuk tetap di tempat supaya tidak disingkirkan para pembajak. Farid pun mengatakan jika dia diam saja, dia juga akan tewas karena adanya peledak gas beracun dan nantinya pesawat juga akan sengaja ditabrakkan ke pesawat lain di London. Para penumpang pun mulai berteori tentang pembajakan ini dan salah satu dari mereka berpendapat bahwa sepertinya para pembajak itu sedang mengeksploitasi pasar saham dengan memanfaatkan serangan itu. Seperti yang kita tahu, saat terjadinya sesuatu yang menggemparkan, maka saham juga akan terpengaruh. Di kokpit pesawat, Nadia mengawasi para pembajak dan menunggu mereka terjun dengan parasut. Rencananya setelah mereka terjun dari pesawat, maka Muhammad akan langsung mengubah rute pesawat. Namun sebelum rencana itu terjadi, Iqbal telah sadar bahwa Nadia yang tadi didor tidak ada di tempat kejadian tadi, yang berarti dia masih hidup. Para pembajak pun segera menyadarinya dan menuju ruang kokpit. Mereka meminta Nadia membuka pintu kokpit, tapi Nadia tentu saja tidak mau menuruti mereka. Sadisnya mereka menyingkirkan satu persatu penumpang pesawat supaya Nadia mau membuka pintu kokpit. Bahkan mereka mengancam akan menyingkirkan seorang anak perempuan. Nadia yang tidak mungkin membiarkan hal itu pun membuka pintu dan menyerang Burke. Ia pun segera menyingkirkan Burke dengan mencucuk jantungnya dengan pisau supaya ia tidak berubah menjadi vampir. Sementara pembajak lain kabur ke ruang kargo. Iqbal yang melihat semua kejadian itu pun mencurigai bahwa Nadia adalah vampir. Setelah menyingkirkan Burke, Nadia mencoba berbicara dengan Elias yang masih di ruang kokpit. Namun Elias tidak mau membukakan pintu kokpit karena merasa takut. Nadia pun tidak memaksa Elias, karena dengan Elias tetap di dalam kokpit, maka Elias akan aman.
Iqbal pun membongkar tas Nadia dan menemukan botol berisi cairan merah, juga buku berisi jadwal matahari terbit serta terbenam. Semua itu membuat Iqbal semakin yakin bahwa Nadia adalah vampir. Ia pun langsung memberitahukan kepada rekan-rekannya. Mereka sebenarnya tidak percaya, tapi mereka tetap menuruti rencana Iqbal untuk menggunakan sinar ultraviolet ketika menyerang Nadia. Di saat itu Nadia sedang menyuntik dirinya untuk bisa mengembalikan dirinya menjadi manusia lagi. Ia pun mengingat kembali masa lalunya setelah berubah menjadi vampir. Ia harus beradaptasi dengan kehidupan barunya. Setelah itu, ia sebenarnya sempat kembali mengunjungi rumah tua karena ingin mencari tahu informasi tentang vampir. Di sana, ia malah bertemu dengan vampir tua yang anaknya tewas karena kejadian sebelumnya. Vampir itu hampir saja menyingkirkan Nadia karena ia menganggap mereka telah hidup terkutuk dengan menjadi vampir. Kembali ke saat ini, para pembajak telah bersiap kembali ke kokpit untuk mengambil alih pesawat. Sementara Elias melihat pergerakan para pembajak. Ia pun keluar dari kokpit dan membuka paksa pintu di mana ibunya berdiam diri untuk membawa ibunya masuk kembali ke kokpit. Namun para pembajak sudah tiba dan Nadia pun meminta Elias untuk bersembunyi. Sementara Nadia segera menghadapi mereka. Namun benar saja, Iqbal mampu melumpuhkan Nadia dengan sinar ultravioletnya. Sedangkan para pembajak lain menuju kokpit untuk segera mengambil alih pesawat. Iqbal sangat terpukau karena melihat vampir asli, dan ia pun mengambil cairan merah Nadia dengan suntikan. Setelahnya ia berniat menyingkirkan Nadia, tapi Elias datang sambil menodongkan senjata. Namun tak sengaja bidikannya terlepas dan mengenai jendela pesawat. Hal ini menyebabkan tekanan udara dalam pesawat menurun, sehingga mereka pun kesulitan bernafas. Muhammad yang berada di ruang kokpit pun juga kesulitan bernafas, tapi ia tetap menahan pintu supaya para pembajak tidak masuk ke kokpit. Namun sayangnya, ia tidak bisa menjangkau masker oksigen dan akhirnya tumbang. Tak lama Bastian menerobos masuk dan mengambil alih. Ia pun menurunkan pesawat hingga ketinggian yang aman. Nadia yang tidak akan membiarkan Iqbal kabur dengan cairan merah miliknya pun menuju ke ruang kargo. Setelah sampai di ruang kargo, terlihat Iqbal ada di dalam sebuah mobil. Beberapa kali Nadia mencoba membidik kaca mobil, tapi tak kunjung pecah. Nadia pun tak kehilangan akal, ia menggunakan besi untuk melubangi kaca. Tapi besi itu malah ditarik oleh Iqbal. Tiba-tiba saja Iqbal menyuntik dirinya sendiri dengan cairan merah Nadia yang sebelumnya sudah ia dapatkan. Sepertinya Iqbal melakukan itu supaya ia bisa kebal dan melawan Nadia. Melihat Iqbal yang mulai akan bermutasi menjadi vampir, Nadia pun panik dan terlintaslah ide untuk membakar Iqbal melalui celah di kaca mobil. Nadia kembali teringat dengan masa lalunya di mana ia akhirnya berhasil menyingkirkan vampir tua itu dengan mencucuknya di jantung dan membakar rumahnya. Makanya ia berpikir cara sekarang akan berhasil juga terhadap Iqbal. Di waktu bersamaan, Bastian melihat adanya tanda kebakaran dan ia pun mengaktifkan sistem pencegah kebakaran. Para pembajak lain pun menuju ruang kargo untuk mengecek keadaan. Melihat ada Nadia di sana, mereka pun mendornya tapi gagal. Nadia pun kabur dari sana menuju kabin penumpang tanpa memberitahu apa yang terjadi pada Iqbal. Nadia yang sudah di kabin membuat para penumpang ketakutan melihatnya. Mereka pun berpindah ke kabin depan. Sementara itu, salah satu dari pembajak yang ingin menolong Iqbal yang sudah gosong malah tergigit. Ternyata ia sudah bermutasi menjadi vampir. Ia pun menggigit dua rekannya, sementara Bastian melarikan diri. Nadia yang melihat Bastian belum terinfeksi pun membiarkannya pergi. Sementara ia mengunci pintu akses untuk bisa menahan Iqbal di bawah. Farid ingin berbicara dengan Nadia, tapi penumpang lain malah menyerang Nadia dan mendor tangan Nadia. Hal ini membuat Nadia menjadi brutal dan menyerang Farid, tapi Elias menghentikannya. Di ruang kargo, situasi semakin memburuk karena Iqbal telah membuat rekan-rekannya bermutasi menjadi vampir. Nadia pun menahan pintu supaya Iqbal bisa tetap di ruang kargo. Saat Farid datang membantu Nadia, ia malah tergigit. Untungnya, salah satu penumpang membantu mereka dengan mendor Iqbal hingga ia terpental.
Setelahnya Nadia dengan sigap segera membantu Farid supaya tidak bermutasi. Saat ini penumpang sudah mempercayai Nadia bahwa ia ada di pihak mereka. Nadia pun membawa Bastian ke ruang kokpit. Ia memintanya memutar balik pesawat dan mempertahankannya pada rute ke New York. Tapi Bastian mengatakan bahwa bahan bakar pesawat yang sudah berputar arah dari tadi tidak akan cukup untuk sampai ke New York. Mereka pun harus segera mendarat di bandara terdekat. Jika tidak, maka akan jatuh ke laut. Farid pun meyakinkan Nadia bahwa pesawat harus mendarat di bandara terdekat. Nadia pun bersembunyi sementara waktu. Elias pun berusaha mencari penawar untuk ibunya, tapi sia-sia karena telah hancur. Sementara itu ada seorang penumpang sekarat karena terluka cukup parah dan dengan gegabah membuka pintu yang menahan Iqbal. Ia berharap ia digigit dan bisa hidup, namun yang terjadi malah Iqbal menyingkirkannya dan malah mengubah penumpang lain menjadi vampir. Sementara itu Bastian menolak menyelamatkan mereka dengan tidak mau membuka pintu kokpit. Nadia yang melihat mereka telah berubah menjadi sekelompok vampir mengatakan bahwa mereka akan kabur saat pesawat mendarat dan ia menolak pendaratan. Namun Farid bersikeras bahwa mereka harus mendaratkan pesawat dan meledakkannya setelah tiba. Bastian pun membantu memasang alat peledak di tangki bahan bakar. Peledak itu memiliki alat pengendali, tapi sayangnya itu ada di tangan rekannya yang sudah tewas di kargo belakang. Melihat tidak adanya jalan mengambil alat pengendali itu, Nadia pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan menekan alat peledak begitu pesawat mendarat dan Elias sudah keluar dari pesawat. Elias sempat menolak karena tidak mau ibunya tewas. Ia pun melewati lorong menuju kargo belakang setelah menahan ibunya dengan sinar ultraviolet. Elias pun dengan berani kembali ke kargo belakang dan mengambil alat pengendali dari tubuh pembajak. Ia berhasil, tapi saat akan kembali ia malah diserang oleh para vampir. Sayangnya ia menjatuhkan senter sinar ultravioletnya. Elias pun terjebak di bagian bawah mobil. Nadia pun tidak punya pilihan selain membuka pintu kokpit. Sebelum pergi, ia meminta Farid untuk menjaga Elias. Kemudian Nadia menyingkirkan Bastian dan meminum cairan merahnya. Iqbal hampir saja mendapatkan Elias. Namun Nadia yang sudah kembali kekuatannya sudah di sana, dan ia pun berduel dengan Iqbal. Sayang sekali, Nadia kalah melawan Iqbal. Elias membantu ibunya dengan memancing Iqbal dan meledakkan pintu kargo. Nadia sempat mendorong Iqbal keluar. Farid bertindak cepat dengan mengarahkan pesawat ke arah matahari yang menyebabkan Iqbal tewas. Elias yang melihat ibunya sekarat pun menggunakan cairan merahnya untuk menyelamatkan ibunya. Akan tetapi Nadia menolak dan meminta Elias menjauhinya. Kembalilah kesadaran Elias yang saat ini berada di pangkalan militer Skotlandia. Ia meminta Farid dikeluarkan dari pesawat segera sebelum matahari terbenam. Namun petugas mengabaikan permintaannya dan menyuntikkan penenang kepada Elias. Sedangkan komandan malah meminta menunggu untuk bisa memutuskan tindakan selanjutnya. Dia masih berkomunikasi dengan Farid melalui radio, tapi tidak mempercayai ucapannya sedikit pun. Hari telah berganti menjadi malam. Farid sangat cemas karena vampir bisa saja akan keluar dari pesawat. Komandan malah mengeluarkan perintah untuk mendor Farid dan memasuki pesawat. Untungnya Farid berhasil menghindar. Namun ia tidak berhasil menghalau pasukan untuk memasuki pesawat. Petugas menahan Farid dan membawanya keluar, tapi pasukan lain tetap mengecek pesawat dan menemukan banyak cairan merah dan jasad. Sampai akhirnya para vampir terbangun dan menyerang mereka. Tim komando pun menyaksikan pembantaian itu dari kamera helm pasukan. Elias pun melarikan diri dari ambulans dan mencoba kembali ke pesawat untuk mencari Farid. Elias tidak mendengar teriakan Farid yang memanggilnya dari kejauhan, tapi ia melihat ibunya yang menyerang dan menyingkirkan seorang tentara. Sadar bahwa ibunya sudah tidak bisa mengenali dirinya lagi dan ia dalam bahaya, Elias pun menekan alat pengendali pelacak yang disembunyikan di boneka beruangnya. Komandan pun akhirnya mempercayai Farid dan melepaskannya. Farid pun dipeluk erat oleh Elias. Dan film pun selesai. Dari film ini, kalian pasti sadar Nadia selalu mengutamakan keselamatan Elias meskipun kesadarannya sebagai manusia sempat hilang. Kasih ibu memang luar biasa ya. Menurut sahabat sinema, hal apa yang bisa kita pelajari dari film ini? Tulis di komen ya. See you guys!